Berkati pujian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah siap apa yang kami naikkan padamu menjadi doa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jika Allah di pihak kita,
Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan sharing tentang firman Tuhan kali ini, marilah kita satukan hati kita dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa atas kami sehingga kami mengerti apa isi hati-Mu yang akan Engkau sampaikan Tuhan, dan biarlah kami pahami, dan biarlah firman-Mu ini yang terus menjadi rema dalam kehidupan kami, dan biarlah kami terus bawa dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, berikan kami hikmat, biarlah kami mengerti setiap isi firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Hai teman-teman, kali ini pembahasan kita bertema tentang God is in control, atau Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membimbing setiap langkah kehidupan kita. Perlu kita ketahui, saat-saat ini banyak sekali remaja-remaja, para pemuda-pemuda yang saat menghadapi masalah, saat mereka menghadapi cobaan yang bagi mereka itu berat, sampai mereka patah semangat, mereka mudah menyerah, mereka tidak berjuang kembali, sampai-sampai mereka itu lupa bahwa setiap pencobaan itu Tuhanlah memiliki jalan keluar terbaik dalam setiap permasalahan. Banyak sekali anak-anak muda, para remaja yang mulai merasa cemas, merasa khawatir akan masa depan mereka. Mereka lebih mementingkan kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, daripada mereka menenangkan hati dan berdoa berserah kepada setiap rencana-rencana Tuhan. Jadi di tema kali ini kita diajarkan untuk kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kita lebih lagi percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Kita dapat belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya sudah tidak asing lagi kita dengar, yang bernama Yusuf. Dimana kita ketahui Yusuf ini adalah anak dari Yakub, orang Kanaan. Teman-teman, Yusuf ini dia itu sangat dikasih oleh Yakub. Dia sangat disayangi oleh Yakub, sehingga Yakub membuatkan jubah yang maha indah untuk Yusuf, dan itu membuat saudara-saudara Yusuf iri dan benci kepada Yusuf. Nah, ketika Yusuf ini berumur 17 tahun, Yusuf ini diberikan gambaran oleh Tuhan. Dia diberikan mimpi oleh Tuhan. Dan ada dua mimpi Yusuf. Yang pertama, mimpi Yusuf kita dapat baca di Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari teman-teman kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Dari mimpi Yusuf ini digambarkan bahwa Yusuf itu akan menjadi seorang raja, dan saudara-saudaranya akan menyembah, sujud kepadanya. Dan kita dapat baca mimpi kedua Yusuf yang terdapat dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayo teman-teman kita baca bersama-sama ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara-saudaranya Yusuf ini sudah benci, ditambah benci lagi, ditambah marah, iri. Sudah banyak sekali kebencian-kebencian yang terdapat dalam
saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Dan pada suatu ketika Yusuf diminta oleh Yakub untuk melihat saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba di padang. Dan disitulah puncak kemarahan, kebencian mereka, saudara-saudara Yusuf. Dan akhirnya mereka pun berencana ingin membunuh Yusuf, tetapi saudaranya Ruben tidak ingin menumpahkan darah kepada saudara-saudaranya. Maka mereka ingin memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering yang tidak ada airnya. Teman-teman, kita dapat baca di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Setelah Yusuf dibuang ke dalam sumur tersebut, ada seorang saudagar Midian yang menolong Yusuf dan akhirnya menjual Yusuf kepada orang Ismail. Kita dapat baca kisahnya di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-28. Teman-teman, mari kita baca bersama-sama. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, setelah itu ada seorang Potifar, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail itu. Kita dapat baca di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah teman-teman, di Kejadian pasal 39 ini Tuhan sudah mulai menyertai Yusuf. Tuhan sudah mulai membuktikan rencana-rencana terindah kepada Yusuf, sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf, apapun yang dilakukan Yusuf di rumah Potifar, semuanya itu berhasil, semuanya itu diberkati oleh Tuhan, sehingga akhirnya Potifar memberikan segala miliknya kepada Yusuf. Kita dapat baca di Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Teman-teman, kisah Yusuf tidak berakhir sampai di sini saja. Penyertaan Tuhan tidak berakhir sampai di sini saja, tetapi masih ada rintangan yang harus Yusuf hadapi. Ketika dia di rumah Potifar, istri Potifar ini dia memfitnah Yusuf. Dia berkata kepada Potifar bahwa Yusuf telah mempermainkannya, karena Yusuf digoda oleh Potifar, istri Potifar. Yusuf digoda, tetapi Yusuf tidak ingin, Yusuf tidak mau. Dan di sini kita belajar teman-teman bahwa iman dari Yusuf ini begitu kuat. Dia tidak ingin mengecewakan Tuhan. Dia ingin tetap berpegang kepada Tuhan. Dia tidak ingin membuat Tuhan itu kecewa kepadanya. Nah, sehingga akhirnya Yusuf pun difitnah dan akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam penjara istana. Tetapi teman-teman, di sini kita belajar, ketika Yusuf dimasukkan di dalam penjara istana, di situ Tuhan masih menyertainya. Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan tetap ada menyertai Yusuf, menjaga Yusuf. Teman-teman, kita dapat baca kisah penyertaan Tuhan di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaannya yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya
dibuat Tuhan berhasil. Teman-teman, di sini bukti kasih Tuhan. Di sini bukti kebaikan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Tuhan tidak membiarkan Yusuf, tetapi Tuhan masih menjaga Yusuf. Bahkan di dalam penjara pun Tuhan masih ada untuk menjaga Yusuf. Pekerjaan yang Yusuf perbuat pun berhasil, sehingga kepala penjara mengasihi Yusuf, mempercayakan segalanya kepada Yusuf. Nah, teman-teman, sudah semuanya itu terjadi. Akhirnya di dalam penjara itu ada kepala juru minuman dan juga kepala juru roti yang membuat Firaun marah, dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara tersebut bersama-sama dengan Yusuf. Dan di situ kepala juru minuman dan kepala juru roti pun bermimpi, dan tidak ada yang bisa menafsirkannya, sehingga mereka kelihatan murung dan dilihatlah oleh Yusuf. Dan Yusuf pun ingin menafsirkan mimpi dari kepala juru minuman dan kepala juru roti tersebut. Teman-teman, mimpi kepala juru minuman itu dapat kita baca di Kejadian pasal 40 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ayo teman-teman, kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-9, kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Itulah mimpi dari kepala juru minuman tersebut. Dan kita juga dapat baca mimpi dari kepala juru roti tersebut. Nah, mimpi kepala juru roti itu kita dapat baca di Kejadian pasal 40 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Ayo kita baca bersama-sama. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampaklah aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, teman-teman, di sini Yusuf berhasil menafsirkan mimpi dari kepala juru minuman dan juga kepala juru roti tersebut. Dan 2 tahun setelah itu, 2 tahun setelahnya, Firaun pun bermimpi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan mimpi Firaun tersebut. Nah, di sini akhirnya kepala juru minuman yang dulu sudah melupakan Yusuf, akhirnya dia mengingat kembali Yusuf, dan dia menceritakan itu kepada Firaun. Dan akhirnya Firaun ini menyuruh kepala juru minuman itu untuk memanggil Yusuf. Dan akhirnya Yusuf pun menafsirkan mimpi dari Firaun ini. Kita dapat baca mimpi Firaun tersebut di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor
lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkannya oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari orang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Nah teman-teman, disinilah teman-teman yang akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas tanah Mesir. Di sini teman-teman kita belajar setiap pencobaan, setiap apapun yang kita hadapi, setiap rintangan itu Tuhan punya jalan keluar. Tuhan punya jalan terbaik untuk kehidupan kita. Maka kita belajar dari kisah Yusuf ini. Dia adalah seorang yang tidak mudah untuk menyerah. Dia tidak pernah khawatir. Dia selalu percaya bahwa Tuhan ada untuknya, menyertainya dan selalu menjaganya. Maka akhirnya Firaun ini mengakui Yusuf, mengangkat Yusuf sebagai penguasa atas tanah Mesir karena dia diberkati oleh Tuhan. Dia diberikan roh oleh Tuhan, yang sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan itu Tuhan berikan selalu berhasil. Maka teman-teman kita belajar, kita harus menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas, remaja-remaja yang berkualitas. Kita tidak boleh mudah menyerah. Kita harus percaya setiap pencobaan, setiap rintangan yang kita hadapi itu Tuhan punya jalan keluar untuk kita. Terkadang setiap pencobaan yang kita hadapi mungkin berat dan akhirnya kita mudah menyerah. Teman-teman, kita dapat baca dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Mari teman-teman kita buka dan kita baca bersama-sama. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Teman-teman, di sini sudah diingatkan bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita harus menguatkan hati. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh menyerah, tapi kita harus tetap berusaha melakukan yang terbaik, dan maka Tuhan akan memberikan segalanya berhasil. Kemudian kita dapat baca di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ayo teman-teman kita baca bersama-sama. Mari teman-teman kita baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Teman-teman, di dalam firman ini Tuhan sudah berkata bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh Tuhan, setiap rintangan yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan punya jalan keluar, dan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekuatan kita. Tuhan tahu yang terbaik. Maka dari itu kita harus percaya,
Kita harus semangat, tidak boleh mudah menyerah. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana dan jalan keluar untuk setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan kita belajar dari sifat Yusuf yang kedua, yaitu dia orang yang tidak mudah khawatir. Nah, teman-teman, kita dapat baca tentang kekhawatiran itu di dalam Filipi 4 ayat 6. Ayo teman-teman, kita buka dan kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Teman-teman, di sini kita diingatkan, kita tidak boleh khawatir. Kita selalu berharap, berdoa kepada Tuhan. Kita hanya memohon dan meminta kepada Tuhan, memohon untuk diberikan kekuatan, memohon untuk diberikan ketenangan. Segalanya kita hanya minta kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan kita dapat baca di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mari teman-teman kita buka dan kita baca bersama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, dari ayat ini, Mazmur 37 ayat 5 ini, kita harus menyerahkan hidup kita. Kita harus percaya, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita. Segala yang kita hadapi, kita hanya berserah kepada Tuhan. Sebab kita manusia yang terbatas kekuatan, kita manusia yang lemah tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan yang menolong, kita perlu Tuhan yang menopang kita. Percayalah, setiap rintangan, setiap pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, yang kita hadapi, itu ada jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Ada jalan-jalan terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya ingin mengingatkan kepada kalian, Tuhan tidak berjanji setelah kita mengikutinya tidak ada masalah. Setelah kita mengikuti Tuhan tidak ada namanya pencobaan. Tapi Tuhan berjanji bahwa kita menghadapi masalah, kita menghadapi pencobaan, Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita, untuk selalu melindungi kita. Maka dari itu teman-teman, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, jangan pernah khawatir. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa, dan kita hanya bisa percaya dan berserah bahwa masa depan kita, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, semuanya itu dibimbing dan dituntun oleh Tuhan. Semoga sharing firman kali ini dapat menjadi berkat bagi kalian semua dan bisa kalian bawa dalam kehidupan kalian hari demi hari. Tetap percaya dan tetap andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kalian. Sebelum kita menutup dan mengakhiri ibadah dan sharing firman pada kali ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan kisah dari seorang Yusuf yang dia tidak pernah menyerah. Dia selalu percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan menyertainya. Tuhan, biarlah kisah dari Yusuf ini, sifat-sifat dari Yusuf ini dapat kami bawa dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa belajar untuk lebih lagi percaya, untuk lebih lagi taat akan setiap perintah-perintah firman Tuhan. Kami lebih lagi selalu mengandalkan Tuhan dan kami tidak khawatir, sebab kami percaya Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang mempunyai rencana terbaik untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan biarlah firman ini yang terus menjadi pelita dan terang dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.